Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dua krisis. Yang satu krisis kemanusiaan yang diciptakan oleh manusia sendiri, yaitu perang atau agresi militer atas Yaman, yang kalau kita ingat bahwa tepat pada bulan Maret ini adalah agresi 5 tahun agresi militer Arab Saudi atas Yaman. Dan laporan-laporan terbaru dari lapangan media atau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa krisis ini semakin memburuk. Disebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 4 juta orang mengungsi, puluhan juta orang kekurangan makanan, mungkin sekitar 20 juta disebutkan kekurangan makanan, air, bahkan ada video yang tersebar di media sosial bahwa yang menunjukkan bagaimana rakyat Yaman berebutan atau berebut air dengan membawa jerigen dan selang. Lalu juga disebutkan bahwa sudah 100.000 lebih orang meninggal atau terbunuh dalam perang ini. Dan yang ironis adalah bahwa perhatian dunia tampaknya sangat minim terhadap nasib dan kondisi rakyat Yaman. Tidak ada liputan yang komprehensif tentang Yaman, dan negara-negara di kawasan juga tidak peduli. Amerika Serikat masih mengirimkan senjatanya ke Arab Saudi, dan bahkan Arab Saudi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan pemerintahan Yaman yang didukung oleh Al-Houthi dimasukkan ke dalam daftar teroris, yang kita tahu bahwa jika langkah ini diambil maka akan semakin mempersulit penyelesaian krisis ini. Baik, yang kedua adalah soal wabah corona. Tentunya kita di sini akan fokus ke wilayah Timur Tengah. Baik, untuk berikutnya adalah soal Yaman terlebih dahulu. Apa sebenarnya ini sudah 5 tahun dan tampak tidak ada tanda-tanda akan bereda. Dulu sempat ada upaya-upaya negosiasi, tapi ternyata tidak ada kabarnya sekarang. Ya, kalau menurut saya perang Yaman ini salah satu perang paling absurd, paling sia-sia, dan tidak bisa dipahami oleh akal sehat siapapun dalam milenium kedua ini. Dan kita bisa anggap bahwa dunia tampaknya juga sudah mengalami suatu titik nadir moral untuk bahkan menyuarakan protes atas bukan perang yang terjadi, tetapi pembantaian, bombardir oleh kerajaan Arab Saudi atas warga sipil Yaman dan negara Yaman, infrastruktur Yaman, dan rakyat Yaman secara keseluruhan selama 5 tahun ini. Kita seperti tadi sudah Pak Irman sampaikan, kita kan sekarang memasuki tahun kelima dari perang yang dimulai Maret 2015 ini. Dan kita menyaksikan setiap hari yang terjadi di Yaman adalah pembantaian dan penghancuran. Baik benda maupun nyawa maupun budaya maupun situs-situs bersejarah, semuanya yang ada adalah kehancuran. Tanpa ada suatu yang oleh pengamat militer atau oleh suatu komandan militer ketika merencanakan perang, itu ada yang disebut sebagai military gains atau keuntungan-keuntungan militer. Selama perang di Yaman, perang atau invasi atau agresi Arab Saudi dan koalisi Arab ke Yaman ini, kita tidak melihat koalisi ini, khususnya Arab Saudi, mendapatkan suatu keuntungan militer apapun. Jadi melakukan kesia-siaan yang hanya berakibat pada penghancuran kehidupan sosial, politik, juga material, infrastruktur negara, tanpa ada satupun alasan logis atau
dasar militer atau suatu keuntungan militer yang bisa mereka presentasikan ke dunia lah minimal. Katakanlah dunia ini dipenuhi oleh orang-orang pragmatis, orang-orang yang mencari keuntungan. Bahkan kalaupun dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang mencari keuntungan dan pragmatis sekalipun, tidak ada suatu keuntungan militer dari serangan Arab Saudi dan koalisi Arab ini ke Yaman. Sama sekali tidak ada. Kita sudah berkali-kali menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan bisa menang secara militer dengan perang ini. Dan perang ini tidak akan membawa kemenangan. Tetapi perang ini selama 5 tahun telah membawa kehancuran, kematian, kerusakan, dan bungkamnya dunia atas apa yang terjadi. Dan ini yang menurut saya luar biasanya absurditas dan nihilisme yang sedang kita saksikan di Yaman. Sebagai tadi Herman sudah sampaikan beberapa kerugian nyawa yang sudah terjadi, dan baru-baru ini BBC menurunkan sebuah laporan bahwa yang terjadi di Yaman itu per hari ini adalah menurut laporan PBB juga dan verifikasi dari PBB, ratusan ribu orang sudah mati ya. Kemudian berdasarkan pada data yang disampaikan pada disampaikan pada September 2019 kemarin, bahwa 100.000 orang nyawa yang melayang itu termasuk 12.000 rakyat sipil yang langsung terbunuh oleh serangan militer. Jadi ada di antara 100.000 itu ada yang langsung terbunuh, rakyat sipil yang langsung terbunuh karena serangan militer, itu jumlahnya 12.000. Lalu ada 23.000 orang yang terbunuh pada tahun 2019 ini. Jadi 2019 ini adalah tahun yang paling berdarah dari 5 tahun perang Yaman ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya, Save the Children, sebuah LSM yang peduli terhadap nasib anak-anak di seluruh dunia, menyatakan bahwa ada 85.000 anak yang sekarang ini mengalami malnutrisi akut dan mereka membutuhkan kepada suatu bantuan segera. Nah, lalu seperti yang juga pernah kita sampaikan, 80% populasi penduduk di Yaman itu tidak punya akses kesehatan, tidak punya akses terhadap air bersih. Dan mereka semuanya membutuhkan kepada asistensi atau bantuan medis, bahkan bantuan makanan. Nah, krisis kemanusiaan seperti ini terpampang di depan mata dunia dan tentunya di lembaga-lembaga internasional tanpa mereka bisa melakukan gerakan yang serius, maksud saya. Ya, karena salah satu sebabnya adalah embargo atau blokade wilayah. Ya, dan juga mungkin begini Pak Irman. Kekuatan Arab Saudi dan siapapun yang mendukung Arab Saudi dalam perang ini juga berhasil memblokade informasi kepada masyarakat dunia. Jadi masyarakat dunia ini tidak terekspos oleh berita-berita Yaman sebagaimana misalnya berita-berita perang di Suriah, yang sebetulnya itu peperangan kan bersifat pemberontakan, tapi exposure dunia atas berita itu berlipat-lipat dibandingkan dengan apa yang terjadi di Yaman. Dan ini menunjukkan memang ya kita harus akui kekuatan Arab Saudi, kekuatan modal Arab Saudi dan jaringan negara-negara di Timur Tengah yang ikut serta dalam koalisi lobby politik dan lobby media. Lobby politik, lobby media, mungkin bahkan lebih jauh adalah ya elit kapital dunia ini bersama para agresor di dalam kasus ini, gitu. Para agresor dalam maksudnya adalah Yaman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan lain sebagainya. Saya kira ini yang tadi Ustadz mengatakan bahwa tidak ada politik military gains atau pencapaian militer dari pihak agresor Arab Saudi dan koalisi Arab. Biasanya secara kebiasaan dalam konteks militer, setahu saya, jika tidak ada military gains, biasanya penyerang atau agresor ini memilih negosiasi. Itu salah satu exit strategi mereka, biasanya begitu kalau dalam sejarah peperangan di dunia ini. Tapi kenapa di Yaman ini seperti tidak ada istilahnya gestur seperti itu dari Arab Saudi?
Nah, menurut saya karena perang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh banyak pengamat, ya, perang ini dasarnya adalah kebencian, permusuhan tanpa sebab. Katakanlah alasan-alasan rasis yang biasanya itu memang kemudian menghilangkan dasar rasional pihak tertentu untuk melakukan negosiasi dengan pihak lain. Jadi kebencian rasial, kebencian ideologis ini mengakibatkan pihak ya, ini, salah satu pihak ini tidak mau karena tidak merasa ada hak eksis untuk yang lain gitu, hak hidup dari pihak lain. Dan ini yang terjadi juga pada kasus perang Irak-Iran misalnya. Ketika perang Irak-Iran, Irak itu kan menganggap Iran waktu itu sebagai musuh ras Arab, jadi musuh bangsa Arab, jadi Persia sebagai musuh bangsa Arab. Sehingga perang berlanjut selama 8 tahun itu tanpa sama sebetulnya, tanpa ada keuntungan atau pencapaian militer dari pihak agresor, dalam hal ini Saddam Hussein dan Irak waktu itu, atau Irak di bawah rezim Saddam Hussein, yang berlanjut terus sampai kemudian ada pihak ketiga yang berinisiatif untuk katakan memberikan jalan bagi kedua belah pihak, minimal bagi Saddam Hussein untuk bisa menghentikan perang. Saya kira sekarang tidak ada pihak yang berwibawa, yang cukup berpengaruh bagi Muhammad bin Salman atau elit di Arab Saudi yang bisa mengatakan kepada mereka sudah cukup. Perang Anda ini tidak ada cakrawala yang ingin Anda capai, tidak ada ujungnya, tidak ada keuntungannya, dan Anda tidak akan mencapai apa-apa dengan perang ini. Mari sebaiknya kita duduk gitu. Saya kira tidak ada orang yang cukup perhatian seperti itu sayangnya. Kalau zaman dulu kan, zaman perang Irak-Iran itu masih ada Aljazair yang mau datang ke dua belah pihak untuk menjembatani komunikasi antara Irak dan Iran ketika itu, dan juga mampu meyakinkan Saddam Hussein untuk menghentikan perang yang memang berujung tanpa ada suatu keuntungan apapun bagi rezim Saddam Hussein. Nah, sekarang ini tampaknya tidak ada yang bisa mendatangi elit di Arab Saudi dan mengatakan tentunya misalnya kepada putra mahkota Muhammad bin Salman untuk menghentikan perang ini, karena perang ini sudah tidak punya masa depan. Tidak ada target yang bisa diraih gitu. Menarik tadi soal kebencian tadi. Ya. Orang awam melihatnya adalah bahwa ini perang antar Arab. Ya, betul. Itu bagaimana kebencian apa yang bisa antum jelaskan di sini? Nah, jadi Arab Saudi kan menganggap bahwa bangsa Yaman ini bangsa yang inferior dibandingkan dengan bangsa Arab Saudi. Kemudian mereka ini anggaplah hanya layak menjadi jongos-jongos, layak menjadi bangsa kelas kedua. Dan memang kalau kita lihat orang-orang Yaman, pedagang-pedagang Yaman umumnya itu berdagang di Arab Saudi, besar di Arab Saudi. Jadi pandangan superioritas dari Arab Saudi terhadap Yaman inilah yang mengakibatkan bahwa mereka tidak mau kalah perang ini. Mereka tidak mau memberi kesempatan bangsa Yaman untuk mandiri, merdeka, memutuskan urusannya sendiri. Jadi karena selama ini diintervensi dan juga secara ekonomi bangsa Yaman bergantung kepada rakyat Yaman bergantung kepada Arab Saudi, dan kebanyakan pedagang pengusaha sukses Yaman suksesnya di Arab Saudi. Tapi itu menurut saya pandangan rasis inilah yang mengakibatkan elit Saudi itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan bangsa inferior ini. Yang bangsa inferior yang miskin, yang tidak mampu dan lain sebagainya. Mereka salah perhitungan. Mereka mungkin, bangsa Yaman itu mungkin tidak punya nasib baik dalam soal ekonomi. Tapi soal militer, mereka punya masa lalu yang jauh lebih cemerlang dan brilian dibandingkan dengan Arab Saudi yang tidak pernah menang perang atau tidak pernah membangun suatu kerajaan besar yang dihasilkan dari perang. Kita misalnya kalau membaca Arab Saudi ini kan besar karena minyak, karena kekuatan Inggris sebelumnya dan kemudian Amerika setelahnya. Jadi tidak pernah mandiri membangun kekuatannya sendiri. Jadi mereka salah membaca atau salah menghitung ketika mereka menyerang bangsa Yaman. Dan rakyat Yaman tampaknya juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa tidak boleh mereka menyerah. Tidak ada kata, kali ini tidak ada kata
memberi kesempatan agresor dalam hal ini Arab Saudi untuk menekan lebih jauh, menindas. Nah, kali ini sudah sampai pada tingkat harga diri juga. Nah, saya kira di sini yang perlu adalah seorang atau pihak yang menengahi ini, menjembatani komunikasi antara kedua negara dan kedua bangsa. Karena juga pihak yang bertahan ini juga tidak mungkin, atau istilahnya dalam konteks militer tidak mungkin secara mutlak melakukan agresi. Tidak bisa juga. Nah, tidak mungkin karena Yaman ini kan juga ada konflik internal. Kan jadi misalnya kita bicara tentang kelompok Houthi ini, faksi Houthi ini ya tidak sedikit juga orang yang kemudian punya ekspektasi yang berlebihan ya dengan dalil-dalil bahwa Allah akan membantu orang yang mustadafin dan lain sebagainya. Ya betul lah, pastinya begitu, tapi kan ada sunnatullah juga ya. Nah, berdasarkan pada apa yang kita lihat secara objektif, bukan berdasarkan pada bantuan gaib dari Allah, itu kita tidak tahu. Tapi secara objektif, material, bangsa Yaman tidak bisa mengalahkan bangsa dalam konteks militer. Kerajaan Arab Saudi sekarang ini secara militer. Karena mereka juga tidak sedang bersatu. Mereka juga sedang mengalami konflik internal. Jadi ada kelompok-kelompok yang bergabung bersama Arab Saudi dan Uni Emirat di satu sisi, ada juga yang bergabung bersama kelompok Houthi atau pemerintahan Yaman saat ini. Dan itu yang menyebabkan mereka bukan sebagai satu bangsa yang utuh atau negara yang utuh. Mungkin kalau sebagai satu bangsa yang utuh dan negara yang utuh mungkin bisa mengalahkan Arab Saudi. Tapi dalam kondisi seperti ini rasanya tidak mungkin. Nah, mereka sebetulnya, dan Abdul Malik Al-Houthi sebagai pimpinan Houthi kan sudah berkali-kali menyatakan mereka siap untuk negosiasi, siap untuk berdamai, dan tidak akan menuntut apapun. Nah, ini menarik. Ceramah-ceramahnya Said Badruddin Houthi telah menyatakan bahwa dia siap untuk berdamai tanpa menuntut apapun. Ini menurut saya adalah pernyataan realistis, pernyataan rasional yang harusnya disambut oleh badan-badan internasional untuk segera mengakhiri derita rakyat Yaman secara keseluruhan ini. Saya kira ketidakpedulian komunitas internasional, badan internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya, menunjukkan bahwa kekuatan Arab Saudi dan modal besar dana yang berada di belakangnya, lalu lobby medianya, mungkin lobby-lobbynya di politik di Washington, lobby ekonominya di Washington dan di dunia internasional terlalu kuat untuk memunculkan pihak ketiga yang berpengaruh dan independen, berwibawa untuk mampu menjembatani dua belah pihak yang sedang bertikai ini. Oke, Ustadz, kita beralih ke isu krisis yang lain yang sejauh ini adalah krisis natural, alamiah. Meskipun ada suara-suara atau teori-teori tentang human-made virus, tapi sementara ini sejauh ini fakta menunjukkan bahwa itu natural atau alamiah. Virus corona atau yang biasa dalam istilah medis disebut dengan COVID-19 karena ditemukan akhir 2019 di Cina, lalu menyebar ke berbagai dunia. Meskipun di Cina sekarang justru sudah kian mereda, tapi di luar Cina justru semakin menyebar, yang disebut sebagai gelombang kedua dari penyebaran virus ini. Dan ada ahli-ahli mengatakan bahwa ini juga ada perbedaan sedikit dengan virus yang pertama kali menyebar di Cina. Ada mutasi ya. Iya. Nah, kita bicara soal penyebaran virus Tengah. Mau tidak mau kita juga bicara soal penyebarannya di negara yang paling besar mendapatkan dampaknya, yaitu Iran. Bagaimana kondisi sejauh ini? Ya, jadi seperti yang sudah kita baca di media bahwa Iran adalah negara dengan tingkat penyebaran virus corona terbesar di Timur Tengah. Dan korban yang terkena oleh virus ini pun juga terbanyak. Jadi mengapa hal itu terjadi? Di sini banyak analisis, tapi kita kesampingkan dulu lah analisis tentang mengapa bisa ada suatu krisis yang begitu besar dan
memukul Iran di saat-saat mereka juga sedang menghadapi sanksi. Dan kan permulaan krisis ini terjadi di saat Iran hendak mengadakan ulang tahun revolusi mereka yang ke-41 dan pemilu legislatif mereka yang juga ke-40 kalau tidak salah, dan berlanjut hingga mengakibatkan partisipasi yang rendah dari para pemilih. Saya kira ada banyak analisis, tapi dan kita sudah sampaikan bahwa di antara analisisnya yang ada adalah bahwa ada propaganda besar-besaran untuk menunjukkan bahwa virus corona ini telah menyebar dan menyebabkan kematian yang begitu besar sehingga masyarakat panik, massa tidak berani keluar, dan kepanikan itulah yang dimanfaatkan untuk menciptakan gelombang kepanikan yang lebih besar lagi. Jadi kepanikan awal telah berhasil dieksploitasi karena setiap orang ketika melihat ada wabah atau ada saudaranya yang sakit, ini kan ada kepanikan. Nah, kepanikan awal kemudian dieksploitasi untuk menciptakan gelombang kepanikan yang lebih besar. Apapun, kita melihat bahwa Iran telah mengalami wabah ini secara serius gitu, dan madrasah-madrasah misalnya Hauzah itu juga mulai diliburkan. Dan yang lebih aneh adalah sejumlah pejabat tinggi Iran di tingkat pejabat tinggi itu terkena virus ini. Ya, ini sesuatu yang tidak terjadi di sejumlah negara lain yang menghadapi gelombang kedua ini. Ya, jadi memang keanehannya adalah kira-kira begini, kalau saya boleh jelaskan. Di awal itu mungkin Iran agak meremehkan virus ini, kemudian terkaget ketika Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes ini terkena penyakit itu di saat dia menyampaikan konferensi pers yang tidak bisa lagi dia sangkal. Pada saat itulah saya kira dia harus mengakui, dan juga aneh cara pengakuannya pun bukan di konferensi pers yang resmi, tapi kemudian dia buat vlog, dan vlognya kemudian disebarkan ke media sosial yang berakibat pada kepanikan yang luar biasa pada banyak orang. Lalu di media sosial Iran pun disebarkan video, potongan-potongan video yang menunjukkan orang tergeletak di jalanan terkena penyakit itu dan tidak ada yang berani mengangkut, ada mayat yang tidak berani evakuasi, bahkan saat para pelayat ini mau menguburkan mayatnya terjatuh. Jadi ada potongan-potongan video yang kita tidak tahu itu video sebenarnya terjadi di mana dan kapan dan konteks apa, tapi itulah yang menyebar di tengah masyarakat Iran sehingga kemudian wabah yang semula bersifat kesehatan ini, medis ini, menjadi peristiwa atau krisis politik gitu ya, krisis sosial politik. Nah, sejauh ini misalnya Iran kemudian mengambil langkah-langkah yang serius menurut saya. Bahkan WHO pun mengakui sebagai lembaga kesehatan internasional, mengakui kemampuan Iran untuk menanggulangi krisis yang sehebat ini. Krisis ini kan sudah bukan lagi masalah medis, tapi sudah sosial politik ya. Dan mereka berhasil mengisolasi sejumlah korban untuk kemudian disembuhkan. Tapi bagaimanapun yang sudah terdata terkena virus ini dan mati pun sudah yang terbesar ya. Sekarang di Iran itu sudah sampai 237 kematian dengan 7.161 kasus infeksi yang terkena. Dan itu dari total di dunia sekarang ini ada 108 kasus, 108.000 kasus di 95 negara dengan total kematian 3.800. Jadi Iran itu total kematiannya 237 dari 3.800. Apa Iran memilih kebijakan isolasi kota seperti yang dilakukan Cina di Wuhan? Ya, nah memang gini. Jadi kalau menurut yang kita dengar bahwa pada saat virus ini menyebar di Tehran dan di Qum, terutama di Qum, itu perintah para ulama, otoritas yang berwenang di sana agar warga kedua kota ini tidak
keluar. Tapi kemudian karena satu dan lain hal mereka justru yang khususnya yang punya uang, yang mampu malah pergi plesir ke tempat-tempat yang katakanlah ke daerah-daerah pegunungan dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekarang daerah seperti Mazandaran itu terkena lebih banyak daripada Qum karena orang-orang yang sudah kena infeksi virus ini tidak tahu bahwa mereka kena infeksi virus, justru keluar di Qum, keluar di Teheran ke daerah-daerah, dan di daerah-daerah itu mereka menyebarkan virus ini secara tanpa termonitor oleh otoritas kesehatan Iran. Ini yang menurut saya berbahaya. Jadi Iran tampaknya awalnya itu terlalu mengentengkan ini sehingga penyebarannya tidak terkontrol. Nah, tapi kemudian di tahap berikutnya mereka turun tangan dan melakukan aktivitas karantina yang serius, isolasi yang serius, yang diantaranya akhirnya misalnya ini ya untuk tahap sekarang yang menurut saya juga unik itu adalah melepaskan 70.000 tahanan dalam rangka supaya tidak menjadi sumber penyebaran virus itu. Jadi tahanan-tahanan itu katakanlah dibebaskan sementara ya, bebas bersyarat. Yang tujuannya adalah supaya tidak menjadi lokasi penyebaran karena virus. Konsentrasi massa. Di satu tempat. Di satu tempat. Dan interaksi yang kan kalau di penjara kan interaksinya sangat dekat. Nah, terus kemudian saya kira langkah berikutnya adalah mereka harus sekarang ini mulai memproduksi alat untuk mendeteksi, ya, alat untuk mendeteksi virus itu. Yang semula kan mereka impor dari Cina, tapi sekarang mereka terpaksa memproduksi karena yang mereka impor itu betapapun banyaknya itu tetap hanya cukup untuk 2 bulan ke depan, dan mereka perlu untuk minimal sampai 6 bulan ke depan karena sebagian rencana penanggulangan ini sebagiannya berbasis 6 bulan. Jadi ini yang kita harus tahu bahwa banyak rencana itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi sudah sampai pada 6 bulan ke depan. Dalam rangka apa? Dalam rangka bukan sekedar mendeteksi, tapi setelah mendeteksi menangani yang terinfeksi, kemudian mencoba untuk menyembuhkan yang terinfeksi. Jadi ada beberapa tahap yang semuanya ini berarti membutuhkan kepada jangka yang lebih panjang daripada sekedar bulanan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menyembuhkannya ini juga membutuhkan kepada infrastruktur kesehatan yang luar biasa, kapasitasnya harus besar. Nah, kemudian saya mendengar bahwa WHO pun telah memuji kapasitas infrastruktur kesehatan Iran dalam menangani kasus ini. Saya kira di sini yang harus kita sampaikan adalah bahwa pertama kita sebagai negara yang kena sanksi, kena berbagai krisis ya, saya kira kemampuan ini harus kita apresiasi. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kejujuran, transparansi. Saya kira negara yang transparan menyatakan bahwa mereka mengalami wabah ini itu justru lebih ringan daripada mereka menutup-nutupi. Nah, awal-awalnya mungkin Iran tuh strateginya mungkin pejabat bukan tidak harus pejabat tingginya, tapi pejabat di bawahnya itu ingin meredamlah itu kepanikan dengan menutup-nutupi kasus ini, wabah ini. Nah, justru akibatnya ketidakpercayaan publik, dan itu yang saya kira yang sekarang ini efeknya sampai penyebaran yang tidak karu-karuan itu. Ada satu isu yang mau tidak mau harus saya tanyakan kepada Ustadz adalah soal teori-teori bahwa virus ini dibuat di Amerika Serikat dan dikirim ke Iran sebagai senjata biologis. Mungkin ada respon dari Ustadz? Ya, saya dasarnya tidak pernah mempercayai teori konspirasi. Karena teori konspirasi itu bisa memukul kedua belah pihak, gitu ya. Kalau ini benar adalah, jadi misalnya teori konspirasi itu selalu dilemparkan sebagai cara untuk membuat orang kehilangan fokus. Semua teori konspirasi kalau kita baca sejarah teori konspirasi itu hanya akan dimakan dan diletakkan, dikonsumsi maupun diproduksi oleh pihak yang tidak punya fokus.
Jadi, yang mengkonsumsi teori konspirasi adalah orang yang tidak tahu fokus apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibicarakan, apa yang harus dikomunikasikan, maka dia akan mengkonsumsi teori-teori konspirasi. Yang memproduksi teori konspirasi juga untuk mencegah orang fokus pada hal-hal yang lebih penting. Jadi teori konspirasi itu fungsinya cuma itu aja. Kan kita sudah pernah bicara misalnya tentang teori konspirasi soal penembakan pesawat Ukraina oleh gangguan atau intervensi frekuensi dan lain sebagainya oleh Amerika dan lain sebagainya. Kita katakan bahwa kalau itu yang disebarkan, maka fungsi dari teori konspirasi itu justru melemahkan kredibilitas pasdaran, kredibilitas dari IRGC kan gitu. Sama saja, teori konspirasi ini kalau kita sebarkan, berarti kita sedang mengatakan bahwa Amerika memiliki kejahatan yang sesuatu yang bukan baru. Di Amerika sendiri orang Amerika bicara bahwa Amerika itu jahat. Bukan hal yang baru, bukan sebuah penemuan yang membelalakkan mata gitu. Jadi ketika orang bicara ada teori konspirasi Amerika memproduksi senjata biologis, itu yang pertama kali ngomong adalah warga negara Amerika di Amerika dan di stasiun televisi Amerika. So nothing new here. Jadi tidak ada hal yang baru. Jadi sorry, Anda tidak sedang bicara sesuatu yang hal yang baru. Satu. Jadi kejahatan Amerika itu sudah dibahas oleh orang Amerika, bahkan di Hollywood itu produksi filmnya itu tentang kejahatan Amerika. Visualisasikan dalam film, dalam buku, dalam wawancara-wawancara di televisi dan lain sebagainya. Orang Amerika sendiri menyatakan bahwa Amerika itu jahat. Selesai. Terima kasih. Tidak ada hal yang baru. Tapi yang buruk dari teori konspirasi ini adalah bahwa Iran itu terlalu bodoh untuk bisa mendeteksi teori adanya serangan biologis ini. Terlalu lemah untuk menghadapi Amerika. Kalau gitu jangan jadi musuh Amerika dong. Terlalu lemah kok. Anda terlalu jauh. Gitu. Mendeteksi saja tidak bisa bahwa ini perang biologis. Cina aja tidak bisa mendeteksi itu sebagai perang biologis, serangan biologis. Jadi menurut saya teori ini sepertinya teori sampah yang memang tujuannya adalah diproduksi oleh mereka yang ingin fokus publik dunia itu ke tempat lain di satu sisi itu, dan di sisi lain dikonsumsi oleh mereka yang tidak punya fokus mau ngapain ya menghadapi wabah. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita bantu? Tidak jelas apa? Ya mengkonsumsi ini. Teori-teori konspirasi. Jadi teori ini memang fungsinya seperti itu. Dari dulu kalau kita lihat begitu, Man. Dari dulu sampai yang akan datang. Teori konspirasi ini tujuannya adalah yang jelas, yang tampak dikaburkan dengan berita-berita yang tidak tampak. Yang tidak tampak ditonjolkan agar yang tampak itu tadi redup. Contoh, ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Iran main mata dengan Israel. Itu teori konspirasi yang terus diproduksi. Dan apakah ada yang mengkonsumsi? Ada yang mengkonsumsi. Tujuannya apa? Tujuannya pertikaian yang jelas antara Iran dan proksi-proksinya dengan Israel atau Amerika dan proksi-proksinya. Ini tertutupi oleh apa yang tersimpan itu tadi. Tersimpan di bawah-bawah ini tadi. Ya kalau yang tersimpan itu kebenaran. Kalau yang tersimpan ini ternyata adalah fiksi, untuk apa kita layani, untuk apa kita besar-besarkan, dan untuk apa kita perhatikan. Saya kira itu poin yang penting. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Demikian para pemirsa Kupas Channel sekalian, kita telah membahas tadi dua isu yang sedang atau yang pertama sebenarnya banyak dilupakan orang. Meskipun krisis Yaman ini atau krisis yang disebabkan oleh tangan manusia ini justru lebih banyak membunuh nyawa manusia daripada yang sedang hangat ini, yaitu virus corona. Tapi tadi sudah ada penjelasannya, kita tidak membanding-bandingkan antara mana yang lebih banyak korban jiwanya, tapi yang pasti bahwa ada usaha-usaha, ada fokus dari masyarakat dunia ini atau warga bumi ini untuk menyelesaikan atau saling bantu untuk menyelesaikan dua persoalan ini yang kita bicarakan malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.